Ibu kita Kartini, putri sejati. Ada sahabat pemilih, maafkan suara saya mungkin tidak sebaik atau sebagus penyanyi, karena mungkin itu bukan kelebihan saya. Mungkin kelebihan saya ada di bidang lainnya. Nah, bagaimana sahabat pemilih? Sudah mencerminkan sosok R.A. Kartini belum? Nah, hari ini 21 April seperti biasa kita merayakan Hari Kartini. Tentu kita semua tahu bahwa R.A. Kartini yang kita kenal dengan nama Raden Adjeng Kartini adalah sosok perempuan yang berani menentang tradisi demi mencari jalan memajukan perempuan di negerinya. Dan maksud saya dan sahabat pemilih tentunya, menentang tradisi masih juga menjadi perjuangan bagi kita kaum perempuan saat ini di bidang apapun, agar kita bisa setara tentunya dengan laki-laki. Di bidang pemilu contohnya, kita berjuang dari budaya patriarki dan politik maskulin, di mana keterwakilan perempuan belum mencapai 30%, baik sebagai pemilih, penyelenggara maupun peserta. Salah satu pemikiran Kartini yang menunjukkan peran perempuan sangatlah penting, seperti ini bunyi kutipan pemikiran Kartini. Dan siapakah yang lebih banyak dapat berusaha memajukan kecerdasan budi itu? Siapakah yang dapat membantu mempertinggi derajat budi manusia? Ialah wanita, ibu. Karena hari baan ibu itulah manusia mendapatkan didikannya yang mula-mula. Didikan yang mula-mula tentulah berasal dari seorang ibu. Jika tidak ada R.A. Kartini, apakah saya dapat berdiri dan berbicara di sini? Apakah saya dapat mewakili perempuan-perempuan menjadi penyelenggara pemilu di KPU? Mungkin tidak. Dan saya saat ini pasti hanya berada di rumah saja dan di dapur bukannya. Nah, di perayaan Hari Kartini ini, mari kita luangkan waktu sejenak bersama dengan Komisi Pemilihan Umum Kota Kupang. Kita melihat para ibu yang sedang berjuang dengan kehidupannya sehari-hari, melihat dan mendengar pendapat mereka tentang pemilu dan perempuan. Pemilu itu pemilihan untuk kepala daerah atau tingkat tertinggi seperti presiden atau bupati yang paling rendah, RT, RW, dan ini apa, camat, lurah, dan seterusnya, wali kota, bupati, wali kota. Penting, Kak. Kenapa? Karena ketong dari warga tuh ketong berhak untuk memberikan suara dukungan kepada orang tersebut yang ketong mau pilih. Memang dari Kartini itu baru ketong semua perempuan ketong bisa dibebaskan untuk bekerja, untuk bisa cari uang. Kalau misalnya ada Kartini mungkin ketong di rumah terus kayak pakai perempuan ketong soalnya bisa kayak berdagang atau keluar di dunia luar untuk kerja. Ketong pasti hanya di dalam rumah saja. Dari Kartini lah ketong semua sekarang ada perempuan-perempuan Kartini yang bisa maju untuk bekerja. Mau supaya jangan ada perempuan-perempuan yang ini, punya untuk berikan semangat untuk perempuan supaya jangan kayak di rumah saja, tapi untuk bangkit kerja. Pemilu itu sama kayak ketong pilih ketong punya pemimpin, contoh seperti gubernur, presiden, dan bupati. Penting karena untuk ketemu masa depan.
kalau sudah ada Ibu Kartini, katong tetap di belakang laki-laki. Beta sonde mau karena beta sekarang kurang mau. Kalau menurut saya pemilu itu kita masyarakat ini kan memilih untuk apa? Memilih di atasan kita untuk bisa apa? Kita kalau misalnya kalau ketong di pemilu, ketong dari masyarakat ini siapkan diri untuk ikut pemilu dan bisa memilih yang selama ini yang bapak-bapak yang ikut dicalonkan. Baru 4 kali ikut. Tidak pilih bajor atau di pesta, jadi pilih apa TPS atau TPS itu dari sini. Bisa ikut. Apa kabar para Kartini modern? Bagaimana cara kita meneruskan perjuangan Kartini ke depan agar jauh lebih baik? Istilah habis gelap terbit dan terang adalah memiliki arti di mana masa-masa sulit kita dan kemudian pasti kita akan merasakan bahagia. Peran perempuan sangatlah penting, baik sebagai istri, sebagai ibu, mengasuh anak, sebagai pekerja, sebagai warga negara. Nah, dalam melakukan banyak peran sebagai kaum hawa yang memiliki peran ganda, tentulah dibutuhkan kekuatan besar yang sangat dapat memampukan perempuan bekerja, berkarya, dan terus saja selama ini perempuan telah mampu melakukan banyak hal di berbagai segi dan berbagai bidang. Ini membuktikan bahwa perempuan memiliki power yang memiliki kualitas untuk bersaing, bahkan berkompetisi, serta berkolaborasi dengan berbagai pihak, baik perempuan maupun laki-laki. Namun dalam budaya patriarki, perempuan diarahkan dan dibatasi untuk berperan secara reproduksi saja. Apa pendapat laki-laki tentang perempuan dan perannya dalam bumi? Mari kita lihat. Pemilu itu untuk warga negara Indonesia membentuk sebuah atau memilih sebuah pemimpin untuk 5 tahun ke depan, yaitu presiden, wakil presiden, sekalian dengan wakil rakyat, yaitu DPR RI, DPRD, DPRD kabupaten. Pemilu atau pemilihan itu kan sudah ditetapkan oleh KPU, yang seharusnya kami masyarakat ikut berpartisipasi dalam pemilu itu. Kalau pemilu kan untuk presiden, kalau pemilu kan untuk kepala daerah kok gitu. Pemilihan. Pemilihan. Ya. Pemilu kan ada, kalau pemilu kan ada pemilu yang untuk mau calon-calon, calon-calon anggota dewan, calon gubernur, calon bupati. Sedangkan calon RT pun ada juga seperti pemilu. Itu bisa, karena itu perempuan untuk memperwakili kaum ibu-ibu atau perempuan dan anak-anak. Bagi saya tentang perempuan juga ikut berpartisipasi dalam negara juga, untuk apalagi Ibu Kartini pernah bersejarah juga untuk negara Indonesia, untuk khususnya Kota Kupang juga. Baik, karena dong
ketemu lihat dari dia punya tugas, dia punya kerja mungkin baik sehingga dia bisa pilih dong. Kalau semua tergantung. Kalau perempuan terlibat dalam ikut pemilu ya tergantung. Kalau memang dia rasa bisa untuk pemilu, dia mau dari calon apapun, kalau dia rasa bisa mampu untuk mengatasi itu semua ya boleh-boleh saja. Sama-sama perempuan itu membagi peran untuk sebuah komitmen dalam kehidupan sehari-hari dan juga rumah tangga. Itu dalam keluargaan kita saling membantu, perempuan saling membantu. Kalau dalam keadaan seperti apa, kita laki-laki juga harus membantu, saling membantu. Karena menurut beta namanya kalau perempuan laki-laki pasti ada perbedaannya. Laki-laki tetap jadi kepala keluarga, perempuan tetap menjadi rumah tangga. Kalau perempuan sebagai satu pemimpin ya bisa juga dari laki-laki dan bisa juga dari perempuan wanita. Kalau jadi satu pemimpin kan begitu. Ketika kita lihat dia orangnya baik, itu salah satu pintar. Ketika dia mendidik dan dia merawat anak-anak, itu sudah itu membentuk sesuatu yang bagus dalam kehidupan. Ya, perempuan cantik dan pintar itu bagi saya seperti apa ya? Cantik dan pintar tergantung masing-masing orang, dan dia berwibawa lah dan takut-takut. Kalau cantik dan pintar mungkin tidak ada perbedaannya juga ya. Karena mau bilang cantik juga, kalau sana ada dia punya manfaat lebih baik ya usah tuh. Nah, tapi kalau pintar dan cantik, kalau manfaatnya bagus, senang. Kalau menurut beta, kalau perempuan kalau cantik ya kalau sudah pintar ya dia pintar ya dia bisa kan begitu. Halo Kartini Kakak Kekang, perjuangan Kartini telah membuahkan hasil. Banyak perempuan masa kini telah menempati posisi yang mana laki-laki tempati seperti di bidang pemerintahan, birokrasi, dan politik. Namun fakta menunjukkan bahwa persentase keterwakilan perempuan dalam pemilu masih di bawah 30%. Untuk penyelenggaraan pemilu di NTT, dalam hal ini KPU NTT, kabupaten kota baru mencapai 20%, DPRD Provinsi NTT 18%, dan DPR RI juga masih berkisar 21% saja. Bagaimana upaya dan peran para Kartini modern untuk membawa perubahan dalam demokrasi? Mari kita simak pendapat perempuan yang berkontribusi dalam pemilu. Setiap tanggal 21 April, kita selalu memperingati hari kelahiran Ibu kita Kartini. Tentunya kita tidak sekedar merayakan dengan simbol-simbol, tetapi kita memaknai ini sebagai bagian dari perjuangan Ibu Kartini untuk memberikan kesempatan yang sama kepada semua perempuan tanpa memandang bulu. Kesempatan itu untuk berkiprah di bidang apapun, baik di bidang pendidikan, bidang profesionalisme, ataupun mengambil kebijakan publik, dan juga sebagai penyelenggara pemilu. Tentunya perjuangan ini tidak mudah, karena sesuai dengan amanat undang-undang, kuota perempuan hanya terbatas pada 30%. Ini merupakan perjuangan yang panjang, tapi tidak sulit ketika kita berjuang dengan semangat sistemik. Kedepannya kita akan melihat perempuan-perempuan hebat yang akan menduduki kursi penyelenggara pemilu tahun yang akan datang. Kuota 30% bukan hanya afirmasi action, tetapi kita akan melihat perempuan-perempuan hebat 50% ataupun lebih. Maka dari itu, mari kita sama-sama meningkatkan kapasitas diri, menjaga integritas kaum perempuan.
Selamat Hari Kartini bersama rakyat awas pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Raden Ajeng Kartini adalah salah seorang pahlawan perempuan di Indonesia yang membawa perempuan kepada emansipasi. Di era sekarang ini memang sudah mulai muncul perempuan-perempuan hebat yang bergerak di berbagai bidang, baik itu di bidang pemilu, di bidang politik, di pemerintahan maupun di bidang-bidang lainnya. Kaum perempuan merupakan sosok yang sangat luar biasa menurut saya. Kenapa? Karena perempuan itu dia seorang manajer yang sangat hebat. Dia dalam rumah tangga mempunyai peran yang sangat besar, dan ketika memiliki karir maka harus ada keseimbangan yang bisa dibuat oleh seorang perempuan antara karir dan perannya di dalam rumah tangga. Semua itu berkat Raden Ajeng Kartini yang memperjuangkan perempuan untuk bisa bergerak bebas di dalam berbagai bidang. Sekarang ini kalau kita lihat di bidang penyelenggara pemilu, di bidang politik dan juga bidang pemerintahan, sudah ada perempuan-perempuan yang duduk di situ untuk menempati posisi-posisi yang baik. Dan tentu saja itu tidak mudah. Khusus di bidang politik, misalnya undang-undang sudah mengakomodir keterwakilan perempuan 30%, tetapi faktanya bahwa keterwakilan perempuan ini hanya masih terbatas pada pencalonan yang ada di dalam daftar calon tetap. Tetapi hasil pemilu menunjukkan bahwa belum mencapai 30% keterwakilan perempuan yang ada di legislatif. Ini sangat disayangkan, sementara ruang sudah terbuka sangat luas untuk perempuan. Dan memang dalam bidang politik, perempuan dituntut untuk berkompetisi dengan laki-laki. Jadi tidak hanya di bidang politik, tapi di berbagai bidang. Oleh karena itu, sebagai seorang perempuan yang ingin menempati posisi-posisi tertentu, posisi-posisi yang baik dalam bidang-bidang tertentu, harus mempersiapkan diri dengan baik. Harus memiliki kapasitas yang baik. Tidak ada yang tidak bisa. Kita semua pasti bisa kalau kita mau belajar. Meskipun itu bertentangan dengan latar belakang pendidikan kita, tapi sepanjang kita mau belajar, apapun bisa kita lakukan. Ini penting bagi perempuan-perempuan yang ingin maju, sehingga bisa berjuang melawan laki-laki. Tidak ada yang tidak mungkin bagi perempuan. Dan satu hal yang perlu kita ingat bahwa sebagai perempuan, kita harus bisa mengukur kapasitas diri kita. Kelebihan kita di mana, kita kembangkan. Kekurangan kita di mana, mari kita belajar. Supaya kekurangan itu mulai terkikis pelan-pelan. Meskipun ketika nanti kita sudah menjadi perempuan yang hebat, perempuan yang sukses, kita tidak boleh melupakan kodrat kita sebagai seorang perempuan. Artinya bahwa di dalam sebuah rumah tangga, tetap laki-laki yang menjadi kepala rumah tangga. Tapi peran terbesar dalam sebuah rumah tangga adalah perempuan. Kemudian satu hal yang ingin saya sampaikan bahwa keberadaan perempuan di dalam berbagai bidang itu bukan hanya sekedar pemanis. Kenapa? Karena perempuan punya peran yang sangat penting di situ. Perempuan punya perasaan yang peka untuk memperjuangkan kaumnya. Kalau yang kita lihat selama ini, masih banyak perempuan yang belum sadar untuk mau berjuang mendukung perempuan yang lain. Bahkan terkesan bahwa ada perempuan yang dia tidak ikhlas kalau ada perempuan yang lain melebihi dia. Ini yang harus kita ubah. Kalau ada perempuan yang maju, mari sama-sama kita dukung. Kalau perempuan itu benar-benar perempuan yang berkualitas, perempuan yang benar-benar memiliki kapabilitas. Sebenarnya kalau kita punya kemauan untuk belajar, maka kita tidak perlu takut untuk bersaing dengan laki-laki. Buktinya di bidang penyelenggaraan pemilu misalnya, lewat tahapan seleksi
ada perempuan yang bisa lolos. Karena apa? Karena perempuan itu memiliki kemampuan, dia bersaing dengan laki-laki. Tidak ada afirmasi di situ. Undang-undang menyatakan bahwa memperhatikan keterwakilan perempuan, tidak ada kewajiban untuk harus ada 30% perempuan di situ. Tetapi kalau ada perempuan yang masuk di situ, maka itu adalah perempuan yang hebat karena dia mampu berkompetisi melawan kaum laki-laki. Oleh karena itu, mari sebagai kaum perempuan, kita jangan patah semangat, kita jangan putus asa kalau kita berjuang dan belum berhasil, karena kegagalan itu adalah keberhasilan yang tertunda. Kita tidak boleh patah semangat, harus terus berjuang. Kita harus mewujudkan cita-cita R.A. Kartini yang menunjukkan bahwa perempuan bisa setara dengan laki-laki. Terima kasih, selamat Hari Kartini untuk semua perempuan hebat di seluruh Indonesia. Hari ini kita akan memperingati hari lahirnya R.A. Kartini, seorang perempuan yang sangat luar biasa, perempuan pada zamannya yang memberikan dirinya untuk memperjuangkan apa yang menjadi hak perempuan. Dan yang menjadi luar biasa itu adalah seorang Kartini yang lahir dari keluarga ningrat, tetapi dia tidak masuk dalam zona nyamannya, tapi dia memberikan dirinya untuk melihat bagaimana kondisi perempuan pada zaman itu. Dan juga yang menjadi luar biasa itu adalah ketika Kartini mengambil sebuah tindakan untuk memberikan pendidikan kepada perempuan. Kenapa? Karena pendidikanlah yang akan memberikan kesempatan kepada perempuan untuk dia keluar dari sebuah budaya, sebuah kondisi yang sangat menyulitkan dia. Dengan kondisi dia bisa membaca, kondisi dia bisa mendapatkan sesuatu dari bahan-bahan yang ada, tentu dia bisa melihat dunia luar dengan baik dan dia juga akan mengerti tentang haknya. Hari ini apa yang harus kita lakukan? Ada banyak kesempatan kepada perempuan untuk ada di dunia mana saja. Tetapi tentu karena saya terlibat dalam dunia politik, saya ingin untuk mengajak perempuan-perempuan untuk mari kita berjuang juga di dunia ini. Artinya apa? Kesempatan ini menjadi terbuka bagi kita. Walaupun juga saat ini kita masih berada pada posisi yang masih agak sedikit sulit karena budaya patriarki kita yang masih sangat tinggi, belum cukup memberikan ruang kepada perempuan untuk dia terlibat khususnya di dunia politik. Tetapi tentu ini juga akibat dari sebuah kondisi yang ada dalam masyarakat, sehingga anak-anak perempuan itu belum sepenuhnya diberi ruang yang cukup. Apalagi orang selalu berpikir bahwa dunia politik itu adalah dunia laki-laki, sehingga segala sesuatu yang terjadi dalam dunia politik itu selalu ada pada pikiran untuk menyatakan bahwa itu adalah dunia laki-laki. Dan ketika perempuan hadir, kalau perempuan agak sedikit diam, dianggap bodoh atau tidak berkualitas. Kalau perempuan ini dia tenang untuk menghadapi banyak hal, dianggap penakut. Kalau perempuan itu mengambil tindakan seperti laki-laki, dianggap terlalu maskulin. Sehingga memang dunia politik ini menjadi dunia yang memang juga sangat masih sulit untuk ditembus. Apalagi walaupun sudah ada kuota 30%, tetapi dalam perjalanannya ternyata belum bisa mencapai itu. Tetapi paling tidak kita memberikan apresiasi bahwa saat ini di dunia politik pun juga sudah cukup terbuka. Kita memberikan apresiasi kepada semua teman-teman yang terus berjuang untuk bagaimana perempuan ada di dunia politik. Nah, kalau kita bicara tentang dunia politik dan perempuan, tentu itu tidak turun dari langit. Ada begitu banyak perjuangan, ada begitu banyak proses. Oleh karena itu saya ingin mengajak anak-anak muda kita, anak-anak perempuan kita, jangan takut. Berproseslah, belajarlah untuk kalau memang memilih dunia politik sejak awal, mari bersama-sama. Tetapi sebenarnya di dunia manapun, perempuan harus tampil, harus ada. Kuncinya karena apa? Karena pembangunan ini tidak bisa hanya laki-laki yang melakukannya. Harus ada
perempuan dan laki-laki. Karena walaupun kita berbicara tentang kesetaraan, kita berbicara tentang apapun, kebutuhan perempuan dan kebutuhan laki-laki itu berbeda. Sehingga kehadiran perempuan itu akan melengkapi apa yang menjadi kebutuhan. Nah, kalau perempuan itu sejahtera, perempuan itu baik, kita pastikan bahwa keluarganya akan baik, negara akan baik. Dan itu menjadi penting, sehingga kesadaran ini harus dibangun supaya semua perempuan, anak-anak perempuan kita juga harus terlibat di dalam berbagai proses. Saya menghargai sekali proses, dan saya berharap bahwa anak-anak kita juga akan berproses dengan baik. Tapi tentu kita yang sekarang ini ada pada posisi yang dianggap sebagai senior harus juga memberikan bekal untuk anak-anak kita ke depan. Kartini sudah memberikan kita sebuah kondisi, dan ketika kita yang ada pada saat ini, kita juga harus meninggalkan sesuatu untuk anak-anak kita ke depan. Saya mengajak sekali lagi kepada semua anak-anak perempuan, jangan takut, harus menumbuhkan percaya diri. Dan saya juga menitipkan, setiap sukses yang ada itu, dia ada dalam proses. Dan kalian pun juga akan berproses untuk menjadi sesuatu ke depan. Masa depan kalian itu akan ada di situ, dan harus ada dalam proses. Tapi saya juga menitipkan pada setiap keluarga, didiklah anak-anak perempuan dengan baik, tuntunlah mereka dengan baik, karena mereka akan menjadi orang-orang hebat, orang-orang yang berguna tidak saja untuk keluarga, tapi juga untuk negara dan bangsa ini. Terima kasih. Saya mengucapkan selamat Hari Kartini untuk semua perempuan-perempuan hebat di mana saja, baik itu ibu rumah tangga, baik ada dalam bidang politik, ataupun di mana saja. Semua perempuan itu hebat, dan kehebatan itu yang harus dipakai untuk bisa membangun daerah, membangun Indonesia menjadi lebih baik. Sekali lagi selamat Hari Kartini, dan maju